Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya kepada kita, nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, gak bakalan kalian bisa menghitungnya, karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa bernafas, kita bisa melangkahkan kaki kita, kita bisa makan, minum, dan yang tidak boleh kita lupakan, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-darar. Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, bahwa nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat ilmu yang bermanfaat. Ini nikmat yang paling besar, karena dengan ilmu kita memiliki cahaya, kita memiliki lentera yang bisa menyinari perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka ngaji ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka barang siapa yang Allah mudahkan kakinya melangkah ke taman-taman surga dunia, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang memudahkan langkahnya menuju surga yang sesungguhnya. Karena dengan kita memiliki cahaya ilmu agama, kita bisa membedakan mana rute menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka, mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah dan mana bid'ah, mana halal dan mana haram. Oleh karenanya, mari kita cermati sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini doa yang penting. Setiap pagi, setiap hari Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Ini doa yang sangat penting. Saking pentingnya Nabi SAW setiap hari, setiap pagi beliau berdoa dengan doa ini. Mari kita perhatikan doa ini. Dalam doa ini Nabi SAW meminta tiga hal: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 permintaan. Tapi permintaan yang pertama kali yang diminta oleh Nabi adalah ilmu. Sebelum beliau meminta
rizki yang halal. Beliau ya sebelum meminta amal yang diterima, yang pertama kali beliau minta adalah ilmu. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa membedakan antara rizki yang halal dan rizki yang haram kecuali dengan ilmu. Kita nggak mungkin bisa membedakan mana amal yang diterima. Amal yang diterima itu maksudnya yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bisa membedakan mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, mana yang nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah kalau kita nggak punya ilmu. Sehingga semuanya kembali kepada ilmu. Maka ya kita apresiasi tadi apa yang disampaikan oleh takmir. Mari kita makmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Memakmurkan masjid itu dengan dua hal. Pertama, memakmurkan masjid dari sisi fisiknya, dengan pembangunan, dengan kebersihan, kenyamanan. Ya. Yang kedua, kita makmurkan masjid dengan ibadah kepada Allah SWT, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan kajian-kajian. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yunadi yawmal qiyamah Aina jirani, aina jirani. Kelak besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil di hadapan hamba-hambanya, mana para tetanggaku, mana para tetanggaku. Faqalatil malaikah wa man yanbaghi an yujawiraka rabbana. Terus malaikat mengatakan, ya Rabb, siapa yang pantas menjadi tetanggamu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini disebut dengan hadis qudsi, aina umarul masajid. Mana hamba-hambaku yang dahulu di dunia mereka memakmurkan masjid. Maka kita harus punya andil dalam memakmurkan masjid. Baik memakmurkan dari sisi fisiknya, kebersihannya, pembangunannya, ya, kenyamanannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ikhlas lillahi jalla wa ala, Allah akan bangunkan istana rumah untuknya di surga. Demikian juga kita makmurkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid itu tempat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, dengan kajian-kajian. Sekarang banyak masjid-masjid megah tapi kosong dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian masjid ada yang dikatakan oleh sebagian orang angker masjidnya. Kalau ada masjid angker berarti yang salah orangnya, karena tidak meramaikannya, tidak memakmurkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadir ya di tempat ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk memakmurkan masjid, untuk ngaji ilmu agama. Semoga kita masuk bagian dari hadis Nabi Muhammad SAW, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk ngaji ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Masya Allah, sekarang waktunya orang berangkat haji ya. Nggak tahu kita ketinggalan kloter ini ya. Mudah-mudahan nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita walaupun tahun ini mungkin nggak bisa berangkat haji, kita bisa tetap mendapatkan pahala haji. Yaitu salah satunya dengan pergi ke masjid untuk ngaji ilmu agama. Karena pahalanya kata Nabi setara dengan orang yang berangkat haji. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya ketika kita dimudahkan untuk ngaji ilmu agama. Karena
Ngaji ilmu agama itu anugerah. Gak semua orang dikasih kemudahan untuk memahami, belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah. Enggak. Hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah SWT, yang dikehendaki oleh Allah SWT saja. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dipilih, dikehendaki oleh Allah SWT kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, Allah akan mudahkan dia memahami ilmu agama. Maka ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar ilmu agama, ngaji tentang Islam, optimislah, percayalah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan untuk kita. Sehingga kita bersemangat dalam ngaji ilmu agama. Karena semangat dalam menuntut ilmu salah satu faktor keberhasilan dan kesuksesan kita dalam mendapatkan ilmu.